Hello everybody, welcome back to our channel. Selamat datang kembali di channel kami, channel tempat belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks yang ada dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu discussion text. Tapi sebelumnya, mari kita beri kesempatan yang satu ini untuk lewat. Jadi, untuk materi kita tentang discussion text kali ini akan mencakup beberapa hal. Yang pertama, kita akan berbicara tentang what is a discussion text, apa itu discussion text. Kemudian features of a discussion text. Lalu yang ketiga adalah discussion text scaffolds, dan yang keempat adalah example and exercise. Baik, kita mulai dari what is a discussion text. Apa itu discussion text? Jadi, discussion text adalah jenis teks yang memberikan pro dan kontra, positif dan negatif, ataukah poin yang baik atau poin yang buruk dari suatu topik yang dibicarakan. Adapun tujuan daripada teks discussion itu adalah untuk memberikan kepada audiens opini yang berbeda tentang suatu topik dan diakhiri dengan opini daripada penulis itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke features of a discussion text atau ciri daripada sebuah discussion text. Dalam hal ini adalah language features atau ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan dari sebuah discussion text itu adalah pertama, menggunakan generic terms atau istilah umum yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan comparison atau kata-kata yang menunjukkan contrast. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menghubungkan antara satu argumen dengan argumen yang lainnya. Mari kita lihat secara detail ciri kebahasan tersebut. Jadi yang pertama, menggunakan generic terms. Contohnya di sini adalah national examination, education system, students competence, cognitive competence, di mana kata-kata tersebut diambil dari sebuah text discussion yang berjudul Is national examination necessary? Berikutnya yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan comparison atau perbandingan atau kata-kata yang menunjukkan contrast. Contohnya adalah although, even though, however, even if, in spite of, despite, no matter how, on the other hand, on the other side, in contrast to, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menghubungkan antara satu argumen dengan argumen lainnya. Contohnya seperti first, second, the last, furthermore, similarly, other advantage or other disadvantage, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke discussion text scaffolds, yaitu langkah-langkah dari text discussion, atau dalam hal ini sebenarnya adalah text structure atau struktur teks dari sebuah discussion text. Adapun langkah-langkah dalam membuat atau menulis text discussion itu adalah pertama, dimulai dari introduction paragraph atau paragraf pembuka yang menampilkan statement atau pernyataan atau question atau pertanyaan tentang topik yang dibahas. Yang kedua adalah a series of paragraphs atau serangkaian paragraf yang memberikan evidence, bukti, opinions atau opini, or arguments atau pendapat yang pro dan kontra terhadap topik yang dibahas. Yang ketiga adalah conclusion, yaitu kesimpulan yang memberikan final point of view ataukah pendapat akhir, baik itu pendapat yang pro ataupun kontra terhadap topik yang dibahas. Baik, mari kita lihat step-step tersebut lebih mendalam. Kita mulai dari step pertama, yaitu berisi tentang opening paragraph atau paragraf pembuka yang memperkenalkan topik yang sedang didiskusikan atau dibahas. Paragraf ini bisa berisi tentang pertanyaan dari sebuah topik ataupun bisa berisi pernyataan pendapat penulis tentang teks tersebut, dan bagian ini biasa diistilahkan juga dengan issue. Kemudian step yang kedua berisi tentang argumen atau pendapat yang pro disertai dengan bukti yang mendukung atau elaborasi atau pengembangan secara detail.
Kemudian dilanjutkan dengan argumen berikutnya, juga sama-sama mendukung dan dilengkapi dengan bukti yang mensupport argumen tersebut atau elaborasi pengembangan secara detail. Kemudian dilanjutkan dengan argumen yang kontra disertai dengan bukti pendukung. Setelah itu masih dilanjutkan dengan argumen lainnya yang kontra sama dengan bukti pendukung atau elaborasi atau pengembangan secara detail. Berikutnya masih dalam step yang kedua tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu pertama dengan menuliskan topik kalimat yang memperkenalkan atau menampilkan poin-poin yang diikuti oleh argumen yang pro dan kontra terhadap topik tersebut. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan topik kalimat yang memberikan poin yang lain juga diikuti oleh argumen yang pro dan kontra. Berikutnya sama dengan memberikan topik kalimat yang menampilkan poin-poin lainnya dan diikuti oleh argumen pro dan kontra. Selanjutnya, step ketiga adalah bagian kesimpulan atau paragraf kesimpulan yang menyimpulkan topik yang dibahas dalam text discussion tersebut. Kemudian juga bisa menyampaikan atau memberikan rekomendasi atau opini dari penulis. Ada catatan, perhatikan bahwa kita bisa menambah atau mengurangi jumlah paragraf yang ada pada step 2 tadi. Jumlah paragraf tersebut akan tergantung kepada berapa banyak argumen yang akan kita masukkan. Berikutnya kita masuk ke contoh. Di sini terdapat contoh text discussion tentang is national examination necessary, dan ini adalah bagian pertama atau paragraf pertama yang merupakan isu, yaitu paragraf yang merupakan paragraf pembuka yang memperkenalkan topik yang dibahas, yaitu tentang ujian nasional. Selanjutnya paragraf kedua, di mana paragraf ini merupakan atau menampilkan argumen yang pro dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung. Lalu kita masuk ke paragraf ketiga yang menampilkan argumen yang kontra terhadap topik yang dibahas, juga sama dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung. Berikutnya masuk ke paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat yang merupakan kesimpulan. Mari kita gali lebih jauh tentang contoh text discussion tersebut di atas dengan melihat remarks atau penjelasan berikut. Kita mulai dari text structure atau scaffolds, di mana paragraf pertama dari teks tersebut merupakan isu yang berupa paragraf pembuka yang memperkenalkan topik yang dibahas, yaitu tentang national examination. Perhatikan bahwa penulis memulai paragrafnya dengan memberikan statement yang berbunyi, the main controversy regarding to the national examination is whether or not it is necessary to continue the national exams. Yaitu memberikan pernyataan apakah ujian nasional itu perlu atau tidak. Kemudian paragraf kedua berisi tentang argumen pendukung disertai dengan bukti. Perhatikan bahwa penulis menyatakan argumen yang mendukung disertai dengan bukti dengan mengatakan bahwa for those who support the national exam, they believe that the quality of the Indonesia education system will get worse without bla 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 sampai system. Kemudian dilanjutkan dengan they also believe that national exam can be used to measure bla 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 until works atau sampai works. Kita bisa melihat bahwa dalam paragraf ini penulis mengungkapkan dua argumen yang mendukung. Jadi pertama, dia mengatakan bahwa bagi mereka yang mendukung ujian nasional meyakini bahwa kualitas sistem pendidikan Indonesia bisa menjadi lebih buruk tanpa ujian nasional bla 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 sampai sistem. Kemudian yang kedua, mereka meyakini bahwa ujian nasional bisa digunakan untuk mengukur titik-titik dan seterusnya sampai works. Lanjut ke paragraf ketiga yang berisi tentang argumen yang kontra.
Perhatikan bahwa penulis menyatakan argumen kontra disertai dengan bukti dengan mengatakan bahwa however, for those who disagree with national exam, they believe that the result of national exam cannot give bla 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 sampai happen. Bagi mereka yang tidak mendukung adanya ujian nasional meyakini bahwa hasil daripada ujian nasional itu tidak bisa memberikan titik-titik sampai happen. Kemudian lebih jauh mereka menambahkan bahwa ujian nasional hanya mengukur sebagian kecil dari kompetensi siswa sampai semester. Dari sini kita bisa melihat bahwa penulis juga mengungkapkan dua argumen yang kontra terhadap perlu tidaknya ujian nasional. Dilanjutkan. Lalu kita masuk ke paragraf keempat yang merupakan conclusion atau kesimpulan. Perhatikan bahwa penulis menyimpulkan teks tersebut dengan mengungkapkan opininya dengan mengatakan bahwa national examination can still be used as an instrument to evaluate the level of students' cognitive competence. Bahwa ujian nasional masih bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi tingkat kompetensi kognitif siswa. Kita masuk ke remarks yang kedua, yaitu tentang generic terms. Jadi, generic terms atau istilah-istilah umum yang digunakan dalam teks ini adalah national examination, education system, students competence, dan cognitive competence. Kata-kata tersebut merupakan generic terms yang berhubungan dengan topik tentang national examination itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah word showing contrast, yaitu kata yang menunjukkan kontras, dalam hal ini menggunakan kata however. Lalu yang keempat, words linking arguments, yaitu kata-kata yang menghubungkan antara satu argumen dengan argumen yang lain, dalam hal ini menggunakan kata furthermore, yang bisa dimaknai selanjutnya atau lebih jauh. Oke, sekarang kita masuk ke exercise atau latihan. Ada latihan pertama, yaitu mengidentifikasi struktur teks atau scaffolds dan language features atau ciri kebahasaan dari teks discussion yang disiapkan, yaitu sebuah teks dengan judul Is Television Good or Bad for People? Kemudian exercise yang kedua, yaitu merubah draft yang tersedia atau disiapkan menjadi sebuah teks discussion yang baik. Di sini disiapkan sebuah draft dengan judul Should we give more or less homework to students? Well, I think that's all for our material on this occasion. Saya kira cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Thanks for watching and see you next time.